Kita mulai ya. Awalnya apa kita ulangi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa azharahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik dan mulia ini marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum sampai di situ terlebih dahulu kami sampaikan ya, bahwasanya kepala kuat itu adalah hati. Jadi kepala kuat itu Bapak Isa Fadlullah yang selama ini 6 tahun ini bersama kita di Kecamatan Kolpaya. Beliau lalu kita tugaskan ke Tanjung Sakti Bumi. Jadi penggantinya per tanggal 26 hari Jumat belakang. SK-nya dia dilantik. Jadi yang gantikannya Bapak Sofyan Hadi Jemuk Ikim Timur. Sebelumnya jabat di Kepala Kuang Ikim Selatan. Waktu hari Rabu 2 hari yang lalu sudah bisa sambut setelah terima jabatan. Tapi setelah diinformasikan hari ini tidak ada pengajian rutin bulanan dan Jawab. Namun beliau Papua yang baru masih muda ini kawasannya di Ikim Selatan. Jadi insya Allah bulan depan beliau baca hadir di pengajian rutin itu sekalian perkenalan. Begitu juga kancil penyuluhnya Subang Ibu Erma, dia lah pindah ke Lahat pula. Dia pindah ke Lahat pula per hari Senin kemarin. Hari Senin kemarin dia SK adalah turut. Itu tadi bulan telah minta pindah ke Lahatnya, jadi telah pindah ke Lahat. Kebetulan lakinya dan jadi pejabat pula, ini jadi kapak Esra Bapak itu kemarin. Waktu yang isi 2 itu, kemarin kan masih di dinas sosial. Nah, dia main lagi lah di kepala bagian kesejahteraan masyarakat. Kapak Esra di Kabupaten Penang. Jadi dia lah pindah itu. Ibu Elma Suryani menjadi kita beberapa bulan yang lalu ya. Jadi tinggal formasi lama itu lah. Masih aku itu lah ya. Saya muncul. Maya hari Jumat hari jam di sekolah. Nomor ini sibuk. Ini itu kalau pagi-pagi sibuk karena ngurusi mertuanya lah di bangunan. Jadi kita malu di kanan saja. Jadi itu informasi. Kemudian tentunya terima kasih ibu-ibu ialah setia dalam beberapa tahun ini kan kita terus ini tetap berjalan, merupakan suatu yang sangat luar biasa. Terima kasih yang kamu Malaysia, Bu Mariani kan, ini Ipa kan tadi, pajak harga dari sini. Jadi terima kasih dalam rombongan kamu ya terus dukung kan. Mudah-mudahan ini terus berjalan.
juga minta maaf nih ibu-ibu Arwah dan Dusun Sawah. Cuman kemarin kita tuh pesan kawan kan kalau nggak tahu nih ibu Dusun Sawah. Kamu nggak sampai apa yang tahu kok? Enggak, kami langsung telepon baik. Tapi kami nggak tahu nomor bayar. Tahu kan nomor bayar kita tuh tahu kalau nggak tahu mau itu Jam kan gua berarti ini disampaikan ya minta maaf karena dari di rumah Sabtu Minggu aku bilang di belakang. Mungkin ke depannya lebih banyak bertemunya mungkin karena faktualnya jauh. Mungkin aku akan nikah kamu mungkin masih aku pulang mungkin aja. Mungkin lebih sering lagi ketemu. Itu informasi terkini dari kantor urusan agama. Jadi untuk itu karena Pak Faisal tidak di sini lagi, ini inisiatif aku ya. Hanya aku banyak nyampaikan. Akhirnya kita hubungi deh. Kita hubungi. Nah, jadi minta tolong ini kita ke depannya terutama masalah strukturnya, struktur organisasinya. Agar lumayan yang ini bisa dipastikan tidak aktif. Jadi aku minta tolong apakah di bulan depan aku minta Maya itu padanya hadirnya. Jadi serahkanlah rombongan kamu yang ngurusinya. Maka dia jadi tumbuhan, dia jadi waham, dia jadi sangkan supaya jelas, terutama masalah perduit-duitan itu, UUD. Nah, kedepannya sebenarnya di awal volume materi dan di awal ini dibentuk aku lah bantah Papua dulu sebenarnya bukan ini di 20 nanti tetapkan 5.000 sekali pertemuan itu kan. Cuman kalau waktu itu dia memang ada rasa dana jauh. Cuman memang aku nanti dulu-duluan untuk pengajian orientasinya bukan ke situ karena dari aku ini organisasi banyak organisasi ini laknya ke organisasi ini urusan organisasi dan organisasi itu masalahnya di duit sedikit itu bubarnya banyak jadi mau organisasi ini jangan kamu tanya aku itu nyampe dusun ini baik bukan sombong tanya yang ngomong kan dia kalau rusuh mana aku ngilai dia boleh duit karena organisasi Janji Karang Taruna, Pemuda Pancasila, KMPI aku masuk di struktur kamu jadi pola tool kan jadi dan itu rata-rata organisasi itu bubarnya, pecahnya, hubungan harmonisnya hilang karena perkara-perkara uang yang sangat sedikit. Nah, itulah di awalnya sertifikat waktunya untuk ini. Makanya baik lah. Tambah pengajian ya kan. Tentunya aku bina kamu pajak gratis kamu kan. Kamu mengeluarkan biaya kan ongkos luar biasa. Dalam meluangkan waktu, meluangkan ongkos yang datang ke sini itulah hal yang sangat luar biasa. Tambah apalagi nak dibebani pula 5.000. Jadi yang mulai ditetapkan itu kok kecil, agak terasa ya. Mulai ditetapkan kok kecil nilainya, tapi ketika itu jadi ketetapan, agak mana? Maksudnya itu kurang begitu. Nah, makanya kedepannya ini insya Allah bulan depan Maya Kumpak sehadir untuk mempertanggungjawabkan itu. Pertanggungjawaban budaya di hadapan kamu. Nah,
yang rombongan kamu yang di bawah kami itu, nah itulah yang kita tetap balap ini paling bendahara, itulah yang dijadikan bendahara. Misalnya kalau ada ketua satu, ketua dua, nanti ketua dua itulah ya kan yang akan berjalan di bagian kamu. Karena inilah dia. Dan pengajian ini dibentuk, pengajian bulanan ini dibentuk sebenarnya untuk menghandle untuk penyuluh dua ini, Maya dan Rini. Ya, sebenarnya. Amaku dipakai kayaknya bu, bina anakku banyak juga. Ada, amaku. Nah, karena mereka berdua bagian penyuluh, oke, kita kumpulkan supaya mereka jangan makan gaji kita. Karena kami digaji untuk memberikan penyuluhan, supaya jangan seperti itu. Nah, tadi dibentuklah ini. Tapi kenyataannya masih aku juga kan logikanya. Kalau menurutkannya, ya memang agak berat. Tapi ya sama Mayari kan, mereka berdua ya kebetulan juga di bawah bimbingan juga. Jadi ya mau tak mau aku juga bertanggung jawab juga. Ini lagi untuk. Memang sebenarnya pengajian tuh harus ada dia setiap 2 bulan sekali, 7 bulan sekali, penjelasan dari pengurusan. Maka hidup di seuzonan. Nah itulah maksud butuh kan. Juga insya Allah di bulan depan aku paksa untuk menghadirkan mereka untuk mempertanggungjawabkan itu. So, mudah-mudahan pada di bulan depan itu kita selesaikan. Ataupun seandainya sebelum bulan depan mungkin pengurus di bagian kami itu kegunaan kamu ya. Ya, bagian kamu tak terus ditentukan harinya apakah hari Selasa atau hari Senin. Kalau ditentukan hari ini diundang kan menyelesaikan itu. Maka dia apa namanya itu wahab curigaan zon. Kalau bahasa agamanya zon. Kata Allah dalam Quran, Inna ba'duzanni ismun. Namun dilarang untuk berprasangka itu. Karena inna ba'duzanni ismun kata Allah dalam Quran. Karena sebagian besar dari prasangka itu menimbulkan dosa. Supaya tidak menimbulkan dosa, yaitu insya Allah yang akan kita lakukan ke depannya. Setuju ya? Nah, itu ada jadi terima kasih kamu setia, tapi ini tetap terus insya Allah kita pertahankan selama aku masih di sini di Kecamatan Morwayang ini insya Allah ini tidak berubah. Jadi awal itulah gitu. Kami melindungi penasihat baik. Walaupun dia melindungi dia menasihati. Ada dulu yang ini kita musyawarahnya. Boleh. Ya aku yang bertanggung jawab. Aku yang bertanggung jawab. Kemudian ini kita musyawarah, ya kan, satu itu sekretaris bendahara. Oh, namanya pengajian.
Itulah maksudnya kan. Karena kan kamu tadi di pangkal tadi di awal aku tidak sebenarnya masalah. Maksudnya kamu tanya apa boleh keluar. Aku tidak ngurusin dengan itu. Pokoknya bulan depan dia tetap bakal saya koin satu depan yang kamu nak minta utuh Oh, di dulu itu, benar kelola itu. Itu ada isan duit itu isan di kamu kali kepentingan kamu. Duit itu. Bukan kali kepentingan yang lain-lain. Yang jelas untuk keperluan ialah disepakati itu duit dikeluarkan peruntukannya kayak apa. Sepakati nanti kamu peruntukannya kayak apa. Kriterianya lo mana, duit itu banyak keluar kan. Nah itu ya. Penting juga kita perbaiki manajerial itu kita perbaiki. Kalau mau bayar, kalau ia menggang itu, tapi jemu-jemunya ini aktif, mau bayar gitu. Jadi, insya Allah usahakan kamu tuh, kelola kamu sebaik-baiknya, duit itu. Kemudian itu informasi awal, ya, informasi awal. Kamu aku insya Allah masih tetap di sini lah untuk 5 tahun ke depan. Dan itu pula tuh punya anak pindah. Mesti ada yang tinggal. Baik, kita lanjutkan. Kamu naik arodo pulang pelajaran, pulang pelajaran. Karena itu banyak materi gitu. Baik, kita mulai tentunya dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, alhamdulillah setiap bulannya Allah masih mengizinkan kita untuk bersilaturahmi, menjalin hubungan baik, ya, alhamdulillah, Allah jaga setiap bulannya. Tentunya ini merupakan karunia yang patut kita syukuri. Kita syukuri dengan sebaik-baiknya syukur. Karena syukur itu adalah tingkatan ibadah tertinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mampu bersyukur, orang yang mampu dan pandai bersyukur, dia tidak akan mampu untuk ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mampu dan pandai bersyukur atas semua ketentuan dan ketetapan yang Allah berikan, dia tidak akan mampu untuk mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala, bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita dituntut untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu artinya kita selalu diwajibkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena saking banyaknya, banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyaknya, banyaknya. Banyaknya. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, la tuhsuha, maka niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Lihat jadi saking banyaknya. Nah, kalau kita sadari itu, kalau kita meyakini itu, apakah mungkin kita akan berkeluh kesah ketika Allah kasih satu keadaan yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan? Gitu kan? Kenapa? Karena yang Allah kasih mungkin satu keadaan, sementara banyak keadaan lain yang sudah kita rasakan dan kita nikmati. Itu artinya itu, maksudnya itu. Jadi kalau kita menyadari kenikmatan Allah itu begitu banyaknya, nggak mungkin kita itu akan berkeluh kesah, nggak mungkin kita itu akan berputus asa, tidak mungkin kita itu akan
kecewa atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ditetapkan untuk kita. Apapun ketentuannya, baik ketentuan yang baik maupun ketentuan yang buruk. Kalau dikasih ketentuan yang baik, tidak akan mungkin kita akan merasa kekurangan, sehingga kita mengejar yang kita anggap kurang itu sampai mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sadar nikmat Allah itu sudah begitu banyak kita rasakan. Itu kenapa Imam Ghazali mengatakan syukur itu memiliki 3 unsur. Ada 3 unsur terpenting dalam syukur itu. Yang pertama namanya ilmu. Nah, itu pertama. Unsur yang pertama dari syukur itu ilmu. Apa maksudnya? Menyadari dengan sepenuhnya dan sesungguhnya bahwasanya apapun yang sudah Allah tetapkan dan Allah tentukan untuk kehidupan kita itu merupakan sesuatu yang patut disyukuri. Nah, lemah nggak syukur. Nah, di Indonesia biasanya lah bersyukur saja ya. Karena walaupun susah, dikasih kesulitan, masih syukur tuh lah, masih untung tuh lah. Nah, hijau balak masih untung, masih sekedar itu baik ya, masih ada untungnya. Di Indonesia mudah bersyukur ya. Jadi butuh ilmu nih, untuk bisa bersyukur. Yang kedua al-hal, keadaan. Ketika kita menyadari keadaan apapun yang kita alami dan kita rasakan, itu semuanya ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka otomatis kita akan mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya sampaikan tadi, otomatis kita tidak akan berkeluh kesah. Kenapa? Karena kita yakin atas qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita yakin akan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang ditentukan itu buruk ataupun yang ditentukan itu baik menurut kita. Ya. Jadi iman kepada qada dan keadaan. Jadi ketika Allah kasih kita keadaan sulit, bukan Allah benci kepada kita. Ya, bukan Allah benci kepada kita, tapi Allah ingin mendidik kita. Allah ingin menyadarkan kita ketika dikasih kesulitan supaya kita sadar, woi, amun dan hidup kenikmatan itu jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keadaan apapun yang sudah Allah tentukan dan tetapkan, tetap syukuri apapun itu. Okay. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, unsur dari syukur itu adalah amal, perbuatan. Ketika menyadari bahwasanya kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keadaannya apapun, maka tunjukkan dengan perbuatan. Perbuatan apa yang ditunjukkan? Yaitu dengan mendekatkan, memperbaiki diri untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dikasih nikmat, jangan lupa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan teringat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dikasih sulit, begitu juga. Jadikan kesulitan itu menjadi sesuatu hal yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu amal, pembuktian. Ya. Jangan mudah senang, dek ingat ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahnya ditinggalkan, Allahnya dilupakan. Kalau menambahkannya kita yang menandakan yakin. Dia beredar ke pasar itu, udah ramai di belakang square itu. Dulu makan bakso bulan puasa. Dia cakap apa? Cakap baju baru, cakap makanan, isi kilo kan. Tinggal puasanya, nak beranak pun tidak. Meninggalkan puasa berjamaah.
sekeluarga besar. Ya gara-gara cakap baju kan pria aja. Nah, dia wajib itu kan puasanya, bukan cakap baju riayanya dia wajib. Dia perintah Allah itu puasanya, perintah Allah itu bukan cari baju barunya. Allah nggak perintahkan membeli baju baru untuk lebaran, tapi Allah perintahkan untuk berpuasa. Selama sebulan dulu aja. Selama sebulan parah ya. Jadi ketika dikasih kenikmatan, dia tetap menjadikan kenikmatan itu menjadi alat dan media kita untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh bersyukur. Itu cara menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga membuktikan kita itu bersyukur atau tidak. Kita itu meyakini banyak atau tidak nikmat yang Allah berikan itu dari cara kita beribadah. Tengok nabi-nabi terdahulu. Kalau kita beribadah mengharapkan imbalan sesuatu, ya, itu orang yang bersyukurnya kurang. Berarti masih kurang bersyukur. Tengok nabi-nabi terdahulu. Nabi Musa, ya, ketika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Nabi Musa nggak tahu apa yang akan terjadi ketika tongkat itu dipukulkan ke laut, karena Allah cuma perintahkan, wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Nabi Musa nggak pikirkan tuaku akibatmu, tuaku yang terjadi ketika tongkat itu dipukulkan. Lain itu, wahai manusia, kerjakanlah sholat. Apa kata manusia? Aku galak sholat, aku keluar toko ibarat tadi sholat itu. Masuk surga, ya Allah kan? Baik galak sholat. Dimudahkan urusan, baik galak sholat. Nabi Musa ini ketika disuruh pukulkan tongkatmu, dipukulkan tongkat. Dia peduli dia tuamu akibat yang akan terjadi itu. Artinya apa? Akibatnya itu ketentuan dan hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim tahunya cuma perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika diperintah menyembelih anaknya. Wahai Ibrahim, sembelih anakmu. Dikerjakan itu perintah tanpa Nabi Ibrahim tahu apa yang akan terjadi ketika dia melakukan perintah Allah itu. Dia tahunya itu cuma perintah Allah yang harus dikerjakan tanpa peduli apapun yang akan terjadi sesudahnya. Nabi Nuh nggak tahu apa yang akan terjadi ketika dia diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Nuh, buat kapal di pucuk gunung. Dia tahunya itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dia kerjakan tanpa dia tahu apa yang akan terjadi ketika itu nanti kapal selesai. Tapi apa yang terjadi? Bonusnya, akhirnya Nabi Nuh terselamatkan dari banjir besar. Sementara ketika dia diperintahkan buat kapal, Nabi Nuh nggak tahu kalau akan terjadi itu banjir. Dia tahunya dia cuma diperintah Allah buat kapal di pucuk gunung. Akhirnya dia selamat. Ini orang yang kerja itu. Nabi Musa gitu juga. Dia tahunya ketika disuruh pukulkan tongkat, pukulkan aja, karena itu perintahnya pukulkan tongkat. Apa yang terjadi? Sebelah itu laut kan. Sehingga jadi jalan, sehingga dia bisa selamat dari tentara Fir'aun. Nabi Ibrahim itu juga. Ketika suruh sembelih anaknya, dia sembelih baik. Tapi apa yang terjadi? Nggak tahu dia kalau anaknya itu akan diganti sama kambing, sama domba. Tahu-tahu diganti sama kambing. Mak itulah kita nak dapat bonus besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu aqimis shalah, wahai orang-orang yang beriman, dirikanlah salat, kerjakan wae. Nak masuk ke surga pergi, nak dinjau rezeki pergi, nak dinjau balak pergi, penting itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerjakan. Ketika diperintahkan puasa, itu kerjakan wae. Terserah tuh punya diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinlah ketika itu kita lakukan dengan benar-benar tanpa mengharapkan iming-iming atau imbalan, pasti pemberian Allah itu lebih besar
dari apa yang kita pikirkan dan yang kita harapkan. Ngapa? Karena yang kita pikirkan itu sangat kecil menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya anak besar itu ya, nikmati apa yang Allah berikan nanti. Lakukan ibadah itu dengan ikhlas tanpa iming-iming imbalan surga dan lain sebagainya. Karena ini bukannya perlahan-lahan kita luruskan pemikiran kita, ya kan? Karena kita ini didoktrin, ya kan? Tempat kembali yang baik itu kan surga, ya? Tempat kembali yang baik. Surga itu kan makhluk, ya? Kamu kalau yakin sama qada dan qadar Allah itu, nama kita itu udah ada tuh ditulis sama Allah SWT dari dulu. Sebelum ini ruh ditiupkan, lada namu-namu manusia itu yang di surga yang di neraka. Lada namu. Kalau ada yang pernah belajar tarekat, belajar hakikat, lada ditulis nama kita. Aku pegawai di surga, kamu di neraka. Atau nama kamu di neraka, namaku di surga. Ladu nama kita di surga atau di neraka. Nabi Muhammad tahu. Itu kenapa dulu pernah ada cerita pulang dari perang, sahabat itu kumpul dan menang. Nabi langsung tunjuk kawan neraka itu Nabi. Karena Allah tidak hapus namanya di neraka setelah pulang perang. Setelah pulang perang. Dan itu harus diimani, dan itulah qada dan qadar. Tapi jangan salah mengimaninya. Nah, ini kalau yang mau belajar tarekat hati-hati ya. Yang sedang kita tahu hati-hati. Ngapa? Karena ada dua golongan tentang qada dan qadar ini. Ada sebelah namanya Jabariyah, ada namanya Qadariyah. Pernah dibahas ini kalau kita tahu? Belum kan? Hati-hati. Ini salah mensikapi qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Jabariyah tadi, karena nama kita sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah dituliskan masuk neraka atau masuk surga, kali apa lagi kita ibadah? Ya kan? Amalah ditentukan. Kalau nasib kita, rezeki kita di dunia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan apa lagi kita begawi? Nah ini Jabariyah. Salah itu. Kalau memang Allah sudah tentukan nasib kita di dunia ini, kan apa lagi begawi? Salah. Yang seperti itu. Memang, nama kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita nggak bisa merubahnya. Kalau Allah sudah tulis di neraka ataupun kita di surga, kita nggak bisa merubahnya. Kita manusia nggak bisa merubahnya. Tapi Allah pacak merubahnya. Makanya kasih alasan Allah. Seandainya nama kita sudah dituliskan di neraka, kasih Allah alasan untuk menghapus nama kita di neraka dan dipindahkan ke surga. Kasih alasannya. Apa alasannya? Kerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Supaya Allah punya alasan menghapus nama kita di neraka dan digantikan untuk ditulis di surga. Kalau kita yakin rezeki kita, nasib kita di dunia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita nggak bisa merubahnya, tapi Allah bisa. Apa? Tapi kasih alasan Allah untuk Allah mau merubah nasib kita di dunia. Dengan cara apa?
bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan niatkan bekerja untuk urusan dunia itu, mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan itu untuk ibadah. Supaya apa? Supaya Allah punya alasan menambah rezeki kita. Supaya Allah punya alasan memperbaiki hidup kita. Kamu nak terima baik, terima. Jangan dulu. Kamu nak terima. Makanya berusaha. Usahanya apa? Lakukan semuanya dengan sebaik-baiknya. Tapi mau ya? Itu kodo dan kada. Jadi kasih Allah alasan. Kasih Allah alasan. Kalau kita nak dimasukkan ke surga, tunjuk Allah alasan. Selagi kamu umpamanya datang ya kita, tolong dikit Wan, tolong dikit aku. Nah, kira-kira aku supaya kamu tuh galak tolong, tentunya kamu mencari alasan. Ngaku dengan alasan itu ngaku aku galak nolong kamu, ya kan? Lalu itulah pula Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari alasan kenapa Allah layak memberikan aku lebih dari orang-orang yang kebanyakan. Makanya cara berpikirnya mulai dirubah. Jangan kamu dulu banyak itu, enggak lah dulu banyak. Itu kenapa teori Richard D. Coleman, seorang Amerika yang paling kaya, ya, teorinya orang yang sukses ini bukan orang Islam. Teori ilmu bukan Islam. Orang sukses itu orang yang memiliki kebiasaan yang tidak sama dengan kebiasaan orang banyak. Makanya jangan senang kamu kalau kebiasaannya kebiasaan yang umum. Kebiasaan yang umum. Karena orang yang sukses itu, ini teori dunia, ya. Teori kehidupan dunia. Karena yang cerita itu, yang dalam buku itu bukan orang Islam. Teori kehidupan dunia. Orang yang memiliki kebiasaan tidak sama dengan orang kebanyakan. Contoh mudahnya, contoh mudah dalam kehidupan dunia, contoh mudah dalam kehidupan dunia. Orang-orang yang jadi pejabat itu, mau jadi presiden, mau jadi bupati, mau jadi anggota DPR, kebiasaannya nggak sama kayak orang banyak itu. Terlepas dengan cara apa dia jadinya, ya kan? Kalau kamu tengok nanti tahu pilihan itu kan, pilihan. Makanya orang yang jadi itu memang orang-orang hebat. Semuanya yang calon itu tidurnya 3 lagi, tidur mau banyak. Boleh. Kamu sampai udah nisa sampai subuh. Dia sampai jam 1 paling ada pernah tidur di malam balik selama berbulan-bulan. Selama berbulan-bulan. Keluarkan duitnya lagi kebanyakan. Keluarkan duitnya. Ya. Makanya terlepas dengan cara apa dia jadi, mereka tetap orang-orang hebat. Karena kebiasaannya di luar dari kebiasaan orang kebanyakan. Kebiasaannya. Jadi dia mau nak sukses, jangan lo jemu banyak, kamu jemu lagi, itu boleh. Buat prinsip hidup sendiri. Nah itu cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jelas sampai situ ya. Kalau dilanjutkan lagi, yang mau ada yang kecilin, tanya kamu. Dulu nanti masuk-masuk ke materi. Kemudian salawat dan salam mari selalu dan senantiasa kita sampaikan dengan kita dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad merupakan sosok panutan, sosok suri tauladan yang harus kita contoh. Semua perbuatannya, perkataannya, ataupun
ketetapannya, dan kita usahakan dan berusaha untuk apa? Untuk mengamalkan apa yang sudah Rasulullah ajarkan sebaik mungkin. Kenapa? Karena kita butuh dengan yang namanya syafaat dari Rasulullah SAW. Butuh gitu. Kita butuh wasilah. Kita butuh wasilah. Untuk apa? Untuk kita nanti mempertanggungjawabkan perkara yang kita lakukan selama hidup di dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh sang penyelamat. Kita butuh pemimpin yang bisa menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka munculkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumbuhkan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya dengan rasa cinta itulah yang akan menjadikan jasad ini mampu untuk berusaha mengamalkan dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga ibu-ibu, kita semua yang hadir pada pagi hari ini termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan syafaat yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Baik, kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke pembahasan tentang perkara perusak amal. Judulnya perkara perusak. Banyak sekali perkara-perkara yang bisa merusak amal kita. Banyak. Kita berapa ya? Kenapa ini menurut aku perlu dan harus kita bahas, ya. Supaya kita nanti, supaya amal yang kita lakukan semasa hidup di dunia betul-betul ketika nanti sampai ke waktunya untuk dipertanggungjawabkan, amalan itu tidak rusak. Ibaratnya kita ini kan hidup di dunia ini sama halnya seperti melakukan perjalanan. Dan dalam perjalanan itu kita ini bawa oleh-oleh. Kamu nak ke jauh, ya, batak oleh-oleh di dalam kardus. Nah itu kira-kira. Nah tentunya selama dalam perjalanan kita jaga ini kardus supaya apa? Supaya tidak hilang, supaya barangnya di dalamnya tidak rusak. Agar apa? Agar ketika nanti sampai ke tempat yang kita tuju, ini barang ini bisa sampai kepada yang kita maksud. Dan kalau barangnya tidak rusak, ya, masih bagus, barangnya bisa dimanfaatkan, tidak menguap dan tidak terbuang cuma-cuma. Begitu juga halnya kita hidup di dunia. Ya. Kita ini sedang melakukan persiapan perjalanan untuk kehidupan setelah kehidupan di dunia. Dan tentunya yang kita bawa ini harus kita jaga. Kita jaga supaya apa? Supaya sampai nanti ini enggak hilang dan juga tidak rusak. Sampai di mana? Sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan di dunia ini harus kita pertanggungjawabkan. Di mana? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa aku anggap ini penting. Supaya apa? Supaya kita nggak kepedean dengan amal kita. Perasaan kita lain pada amalan yang kita lakukan, tapi kita nggak tahu perkara yang bisa merusak itu. Perkara yang tahu-tahu ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita nak mempertanggungjawabkan, begitu dibuka itu bungkusan, rusak kali isinya. Rusak kali, dia tahu makanya.
rusak gagal. Kenapa? Karena itu dijaga selama dalam perjalanan itu. Itu dijaga. Begitu kardus ini dibuka, pecah gagal. Dia tahu dipakai. Akhirnya capa. Amun capa dia ditendang yang Allah ke neraka. Itu oleh gawe gitu. Ya kan? Diumpankannya ke neraka. Ke lubang neraka. Neraka itu lubang. Dalamnya itu ada dalam neraka. Kamu aku keluar mula. Kalau belum pernah ke neraka, cuman ada riwayat yang menjelaskan. Lubang neraka itu dalamnya. Kalau dijatuhkan suatu benda, ya, dari permukaan lubang itu, benda ini sampai ke dasarnya, waktunya 70 tahun. Nah, dalamnya lubang itu, ya. Dalamnya. Ya, bayangkan kalau masuk ke situ, nah, kita lagi naik, lagi masuk dalam sumur 10 meter, bela bingung nak naik, bela gaul, mantul dulu, tolong aku. Itu maksudnya. Itu maksud kenapa ini menurut aku ini perlu dan penting untuk kita bahas. Untuk pengetahuan kita, supaya kita betul-betul ketika di dunia ini amalan-amalan yang sudah kita lakukan itu kita jaga sebaik-baiknya, supaya nanti di hadapan Allah begitu dibuka bungkusan amal kita, semuanya masih tersusun rapi, semuanya nggak ada yang rusak, akhirnya bisa dimanfaatkan dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, hal pertama yang merusak atau perkara yang merusak amal itu, yang pertama ada kufur, syirik, murtad dan nifaq. Kita bahas sifat-sifat. Yang pertama kufur itu artinya ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingkar terhadap apa? Terhadap sampaikan di awal tadi, terhadap semua perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingkar terhadap semua ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kufur itu sifatnya. Artinya apa? Sifat itu berarti kan sifat itu melekat ke benda. Sifat itu melekat ke benda. Dan kita manusia ini benda. Makanya kufur itu sifatnya benda yang dilekati sifat kufur itu, benda yang ditempeli oleh sifat kufur itu namanya kafir. Nah, kalau sifat kufur itu nempel ke manusia, berarti manusia itu kafir. Karena manusialah yang bisa melakukan kekufuran. Malaikat tidak tahu melakukan kekufuran. Tumbuhan nggak bisa melakukan kekufuran, hewan nggak bisa melakukan kekufuran. Yang bisa melakukan kekufuran ini cuma dua makhluk. Pertama manusia, yang kedua jin. Itu makanya jin itu ada yang Islam, ada yang tidak Islam, gitulah. Ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Itu sama. Cuma dua makhluk ini sama sekali. Jadi kalau sifat kufur ini melekat kepada manusia, maka manusia itu disebut kafir. Maka akan rusak semua amalannya. Makanya jangan ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diperintahkan sholat, kerjakan sholat, gak usah cari alasan. Kalau gak mau sholat, ya gak usah cari alasan. Karena ada juga orang yang belajarnya udah tinggi,
Udah belajar sampai ke hakikat, sampai ke ma'rifat, banyak juga itu yang jatuh. Wah, aku ini sholat ya. Ingat ya Allah, mulai ingat ya Allah, sholat lah itu. Kamu kan masih sholat syariat, masih bertegak, rukuk, sujud, duduk. Kamu kami lah hakikat, lah ma'rifat, lah kolbu, lah sholat daim, sholatnya lah daim, lah kolbu sholat. Jadi kok kamu tidak kami rukuk, nunggak-nunggih, sujud segala macam itu, kami ini sholat dalam hakikatnya itu. Orang yang jatuh dalam pelajaran tasawuf, orang yang jatuh. Kalau nggak mau sholat ya bilang aja, nggak mau sholat. Aku belum mau sholat, oke? Jadi pun jaga-jaga alasan. Aku sholat kolbu lah, aku sholat daim lah, aku sholat hakikat lah, kita cari alasan. Sama dengan ingkar itu. Mencari pembenaran agar dia dianggap benar tidak melakukan perintah. Kamu tidak sholat tidak baik, lebih mulia itu daripada orang yang cari-cari pembenaran. Lebih mulia orang yang betul-betul melanggar perintah Allah secara jelas-jelas, walaupun itu mulia. Maksudnya dibandingkan yang itu tadi, sholat iling tadi. Jadi ingkar terhadap yang Allah perintahkan. Disuruh puasa, ya kalau nggak mau puasa ya bilangnya nggak mau puasa. Udah ya. Jangan cari alasan. Nah, ini pegawai lah, inilah, itulah, panas lah, inilah, tahan lah, mah lah, segala macam lah ya. Sakit gigi lah, sakit busuk lah. Ya. Kalau nggak mau puasa ya udah, nggak usah mau puasa ya. Nggak usah puasa. Itu namanya alasan. Itu sama dengan kufur, cari pembenaran. Itu dari segi perintah. Begitu juga ingkar terhadap larangan. Sesuatu yang dilarang, ya tinggalkan. Nggak usah cari alasan. Kalau mau ngerjain ya kerjain aja. Nggak usah cari alasan. Masang nomor pasang baik, dia pun cari alasan, hiburan lah segala macam lah, udah pasang baik, dia pun beralasan hiburan segala macam. Awalnya pasang baik. Palangan mengingkari itu maksudnya. Palangan ingkar ya. Jadi masa cari alasan pembenaran. Supaya apa? Supaya kita tidak kufur. Jadi hilangkan sifat-sifat kufur itu, sifat-sifat ingkar terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Aku udah semang sholat, itu apa ya? Udah malas pula ya Allah sholatnya. Belum tahu sholatnya. Bukan belum tahu, belum dah gitu. Dia belum tahu loh. Belum nyala. Ya. Itu kufur. Bersihkan diri, bersihkan hati dari sifat kufur itu. Bersihkan tadi. Supaya apa? Supaya kita tidak disebut dengan orang yang kafir. Jadi orang kafir itu bukan hanya orang yang tidak beragama Islam. Ya. Makanya kafir itu kan banyak pembagiannya. Orang Islam yang ingkar terhadap ketetapan Allah, orang Islam yang ingkar terhadap perintah dan larangan Allah yang disebut juga dengan kafir. Makanya nggak usah sakit hati juga kalau dibilang kafir. Karena kafir itu ya nggak sendiri yang kita dengar di TV itu ya. Ribut gara-gara istilah kafir dulu kan beberapa waktu yang lalu pernah mencuat di media. Jadi itu kufur. Ya. Jadi berusaha membersihkan sifat itu. Kalau Allah perintahkan, gawe ya. Ini namanya alasan. Aku tidak, udah. Jadi pun alasan dulu. Kamu tidak gawekannya, udah. Jadi pun namanya alasan. Karena mau kami dulu, jadi kampus kami waktu kuliah dulu ada namanya fakultasnya Usuluddin. Pernah dengar ya? Usuluddin. Nah di tahun 2000 sampai kami itu banyak mahasiswanya yang sudah di jurusan perbandingan agama, teologi Islam. Kalau sekarang gelarnya STHI. Banyak yang tidak sholat gara-gara ngaji surat
Al-Ma'ul Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Akhirnya banyak jadi sholat gara-gara bahas ayat itu. Banyak kan banyak juga itu yang mulai bahas itu. Nah, kali aku sholat, aku masih celaka. Makanya aku ke sholat untuk baca kusuk ini sahur lagi. Kalau baca kusuk, wah yang galak sholat, maka ini celaka. Ya. Kamu belum tahu kusuk, masih kan celaka dulu sholat. Lagi nih sholat, lagi suka kusuk. Lagi nih sholat, lagi masih celaka. Akhirnya boleh tidur yang sholat. Iya kan? Jadi di sholat celakanya, lagi nih sholat lagi masih celaka. Itu kufur, ingkar. Begitu juga terhadap keadaan yang sudah Allah tentukan dan tetapkan untuk kita. Jangan kufur, jangan diingkari, terima dengan ridho dan ikhlas. Itu ngapa? Karena keadaan yang Allah tentukan itu dua, kan? Keadaan yang menyenangkan, keadaan yang tidak menyenangkan. Nah, apapun keadaannya, diterima dengan ridho. Supaya apa? Supaya yang sering dibaca itu di Al-Quran ketika ada orang yang meninggal dunia, wabashiris sabirin. Setiap keadaan yang Allah tentukan untuk umatnya, ada sesuatu yang menggembirakan sesudahnya. Keadaan sulit, walana berluan nakum bisayin minal khauf walju wal anfus was samarah. Ini keadaan 4 keadaan yang tidak menyenangkan. Khauf, perasaan, khawatir, bimbang, gitu kan gitu. Khawatir, bimbang, ketakutan. Ketika dikasih keadaan yang seperti itu, dekatkan diri kita kepada Zat yang memberikan perasaan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pergi ke gunung, jangan pergi ke situ untuk menenangkan perasaan dan pikiran tadi. Jangan pergi ke kuburan, perginya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa? Walju. Apa walju itu? Kelaparan. Dia membuka supaya panenan gagal, ya, walju. Itu ujian. Nah, ketika Allah kasih keadaan itu dalam sebuah kekurangan itu, ya, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan malah tambah jauh, tambah panjang tadi jauh kelaparan itu. Kemudian wal anfus, ya kan? Kehilangan jiwa, ditinggal mati suami, ditinggal mati anak, ditinggal mati istri, ditinggal mati saudara, adik, kakak, dan lain sebagainya. Wal anfus. Ketika dikasih keadaan itu, jadikan keadaan itu lebih mendekatkan diri kita lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridhokan, ikhlaskan. Kemudian wasamaro, paceklik. Kau deh wah, tahu ya? Berat maaf, dalam tabi gagal. Pikirannya wah, paceklik, wasamaro, kekurangan, sehingga sulit kehidupan. Jadikan keadaan itu menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridhokan. Kenapa? Karena ada satu janji yang sudah Allah janjikan kepada kita yang bisa menerima keadaan itu dengan baik. Apa kata Allah? Wa basyiris sabirin.
Dan berilah berita gembira. Ada berita gembiranya dari kesulitan itu semua. Ada berita gembiranya. Bukan Allah kasih itu begitu saja tanpa ada sesuatu yang ingin Allah tunjukkan sesudahnya. Bukan, ada Allah sudah siapkan berita baiknya. Catatannya dengan cara apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi nanti lain-lain itu bukan ketika kali itu mati baik. Yang butuh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu butuh benar. Kau dan di Manggarai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu lupa. Ya. Itu ketika kita menyadari dan terima, tidak kita ingkari keadaan apapun yang Allah berikan kepada kita dan tentukan untuk kita, kita terima dengan innalillahi seikhlas-ikhlasnya. Artinya lillah itu sangat ikhlas, ridho, tanpa ada bantahan, tanpa ada pembangkangan. Itu maksud innalillah itu. Kenapa? Karena sadar apa yang ada pada diri kita itu semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya kita manusia ini mobil kan? Ya kan? Kita ini mobilnya. Jangan posisikan diri kita itu sebagai supirnya. Supirnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang membuat hidup kita itu susah, kenapa? Karena kita memposisikan diri sebagai supir. Sementara awak kita ini mobilnya, bukan supirnya. Kalau kita sadar kita ini mobilnya, ya terserah supir. Nah, dibelokkannya ke kanan ikuti, belok kanan. Belokkannya ke kiri, belokkan ikuti. Nah, masukannya ke lubang, mana kalau ke lubang. Sesuai dengan yang sudah Allah tetapkan. Kalau kata Allah, lewat ini, coba sedih gulai. Terima. Kawan memang ini senang pula. Terima. Ya kan? Jangan awak mobil nak jadi supirnya berat hidupnya, Bang. Berat hidupnya. Ya kan? Jadi keruani posisi masing-masing. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Supaya apa? Supaya tidak ingkar. Ketika Allah kasih keadaan apapun. Begitu juga ketika dikasih kenikmatan. Kasih kenikmatan. Jangan diingkari kenikmatan itu. Jangan diingkari. Kenikmatannya apa? Kebalikan dari yang empat tadi. Kalau yang tidak mengenakan khawatir, perasaan sedih, perasaan takut. Yang menyenangkannya berarti kebalikan dari perasaan nyaman, perasaan damai, ya kan? Perasaan tenang, perasaan tentram, kebalikan dari itu. Kemudian waljo, kebalikan dari itu berkecukupan, ya kan? Nak makan, cari makan, ada. Nak beli ini ada. Nak beli itu ada. Itu balikan dari. Kemudian wal ampus. Dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala waktu yang lama untuk berkumpul dengan keluarga yang tercinta, dengan orang-orang yang terkasih, dengan orang-orang yang kita kasihi dan kita cintai. Dikasih waktu yang lama untuk bersama dengan anak, dengan suami. Syukuri keadaan yang baik itu. Itu juga
selalu dicukupkan, nggak pernah dikasih paceklik, keadaan paceklik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya kita tidak kufur. Jadi bersihkan diri dan hati dari sifat ingkar terhadap semua ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya amal kita dirusak. Bisa sholat, syukuri alhamdulillah. Bisa sholat dengan berdiri, syukuri. Syukuri. Nggak mampu berdiri, Allah kasih kesempatan sholat dengan duduk, syukuri. Masih pacak dikasih kesempatan oleh Allah untuk sholat, syukuri. Jangan ngeluh. Ketika dikasih keadaan yang seperti itu. Karena apa? Karena tadi di awal sampaikan ya, kalau kita sadar nikmat Allah itu sangat besar dan banyak, tidak akan mungkin kita ngeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih mending kita banyak sholat dulu, yang lain sholat itu berbaring. Masih mending kita masih banyak sholat berbaring, yang lainnya sholat itu pakai isyarat. Masih mending kita masih baca sholat pakai isyarat, yang lainnya disolatkan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, kemudian syirik. Jadi mudah-mudahan kita syirik. Ya. Apa itu syirik? Kurang syirik. Menduakan Tuhan. Menjadikan sesuatu tandingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan tempat bersandar. Kalau suratnya surat Al-Ikhlas, Allahus Somad. Syirik. Kalau menduakan Tuhan jelas. Kamu cari sesuatu yang tandingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kamu sembah, itu jelas. Cuma yang berbahaya itu syirik yang seperti apa? Syirik yang kata kamu itu syirik kecil, nah, itu bahaya. Syirik yang tidak disadari, kesyirikan yang tidak disadari. Sudah menduakan Allah tapi tidak disadari perbuatan itu. Apa contohnya? Banyak. Contoh yang pertama, seringnya ziarah. Nah, ini yang dulu ya. Ziarah. Orang ziarah sekarang ini banyak melawan kesyirikan, terutama ya ziarahnya sekali-sekali. Nah, apa contohnya? Pokoknya anak dia ayo, keluarganya balik kali, anak cucunya balik kali, nak ngelipat, ziarah pula, kalau ikan ngelipat. Ya udah rame-rame diajak anak cucu kicit segala macamnya rombongan aja ke kuburan. Kalau dia bersih-bersih, udah doa, tak balik nane kalau cucu kamu ini kembali ke sini, kami kan lipat ke jauh. Doakan, minta di situ di dalam perjalanan sehat selamat, di situ jaga rezeki lancar mudah. Nah, itu syirik yang tidak disadari. Syirik. Apa nak pamitan baik, dia pun nak ditambahin. Nah, nih kami kembali. Semoga engkau tenang di situ nih, di dalam kubur, kalau lapangan kubur kamu nih, kami kembali lah. Oke, balik. Dia pun tambahin. Doakan ini dijawab, jauhannya lancar, rezekinya banyak, makin banyak lipat lagi tahun depan jalannya kamu. Nah, tambahan itu banyak dalam. Kesyirikan yang tidak disadari. Hati-hati dengan itu. Hati-hati. Jadi jangan lagi kamu jarang apa? Nggak usah ditambah-tambahin embel-embel ini segala macam. Kamu dia banyak nih, Mbak. Aku yang ngisi sebenarnya kamu nak minta rezeki duit banyak, kagak apa pula. Aku tidak gampangnya udah.
Kebabukan jadi malaikat. Dia makan kamu nak minta duit banyak nih. Jadi itu, hati-hati. Itu kesyirikan yang tidak disadari yang pertama. Yang kedua, kesyirikan yang banyak tidak disadari, yang banyak dilakukan oleh orang-orang itu, banyak pesangi, benazar. Sementara kata Nabi, orang yang suka bernazar itu adalah orang-orang yang pelit dan bakhil. Ngapa sampai dia dikatakan oleh Nabi orang yang pelit dan bakhil? Orang ini maka galak bersedekah kalau ada anunya. Aku oleh kau seton, aku kan yang beli kambing, aku tidak oleh seton, dia kan yang beli kambing aku. Gak boleh seton udah yang galak beli kambing. Aku sama anakku lulus PNS kan yang beli sapi. Aku di PNS jadi lah yang beli sapi. Itu bukan ini bukan. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Kalau itu masih lemah, kamu itu masih lemah. Ngapa? Karena dia dalam melakukan itu, ya, ketika mendapat kenikmatan masih mending juga. Ketika ya, kenikmatan itu didapatkan, tidak susah dia membayar utang. Ngapa? Karena kalau setor loh. Kambing 5 juta, kecil dikit 1 juta, kecil lagi 700.000 ya. Oh kambing, Ustaz, kalau misal bernazar, kalau kamu tuh misalnya, nazar itu diimpakkan ke masjid, kemana itu? Enggak nazarnya ke apa? Misalnya lebih dari setahun kamu tadi diimpakkan ke masjid. Dia ngaku sama baik. Bukan jadi tersirik tadi. Iya. Yang kedua itu belum masuk ke situ. Ini masih ceritanya. Belum masuk ke situ. Nah, kedua ada contoh sirik. Ya. Kalau itu masih mending, karena dapat kenikmatan, mudah juga bayar. Yang payah itu dan kesulitan, bernazar pula. Awak demam bertahun-tahun, obat lagi bilangan rumah sakit lagi gala-gala, bilangan dukun lagi gala-gala, duit lah habis, bandel lah habis, bernazar pula. Amal lalu kan melit kafe. Tahu-tahu digaduhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bingung, kok duit lah habis, bandel lah habis. Tekan obat tadi. Bingung sendiri. Gara-gara nazar tadi. Awalnya di awal tadi masih lemah, tak boleh setor. Anak itu yang angkat PNS. Lantaklah berubah bertahun-tahun, bilang rumah sakit lagi kali. Bernazar pula dikabul, bingung. Nah, mana sini? Langkah dua itu 2 tahun masih belum boleh. Karena beli kami 3 tahun. Itu pokok bandel habis. Nanti jual kan naik ubat kena. Maka masih terhutang. Saru kan? Saru. Nah, di mana letak kesyirikannya? Ditakuti. Memang tidak syirik bernazar itu, tapi sangat tipis dengan kesyirikan. Kamu ngaji ini akhir-akhir kita syirik. Ya payah dia tidak ngaji. Ngapa? Karena nanti ketika itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya, ditakutkan dia beranggapan karena nazarnya dia dapat kau setor, karena nazarnya anaknya lulus, karena nazarnya keluarganya pada sehat itu yang syiriknya. Akhirnya apa? Disarankan musik yang berani demam. Mereka waktu bersani loh. Kalau baik nanti kapan ini? Itu syirik. Kenapa? Karena dia yakin ketika dia bersani itu bernazar itu pajak ngadu gitu. Dia demam itu, dia sakit itu. Itu yang ditakuti timbul kesyirikannya, bukan nazarnya. Amal nazarnya tidak jadi masalah kalau dilakukan dengan hati dan niat yang benar.
Ketika itu tercapai dan terkabul, yakini itu tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena nazar tadi. Sudah waktunya Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah keadaan kita. Memang sudah waktunya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah dan mengabulkan doa-doa kita, bukan karena nazar kita tadi. Harus diyakini. Kalau bisa menjaga keyakinan itu, oke ya, jangan jadi masalah. Ditakutnya, ya ngomongkan tadi, tuh sembuh dari penyakit yang bertahun-tahun. Nah itulah kan aku nggak teguh. Di nazar tadi itu, nazar tadi itu kalau dibaca lagu. Kok dia itu muncul dalam pikiran. Akhirnya kata anu nazar, bukan yang beli ayam jadi lah, penting bernazar. Bukan yang beli burung dara jadilah, yang penting bernazar. Penting bernazar. Kenapa? Karena dia yakin ketika dia bernazar Allah akan kabulkan. Salah. Karena Allah nggak kasih jalan itu untuk mengabulkan semua yang kita inginkan. Allah kasih jalannya apa? Sholat sunat hajat, bukan bersangi, bukan bernazar. Kalau engkau punya hajat, kerjakan sholat 2 rakaat, namanya sholat sunat hajat. Setelah sholat, sampaikan kepada Allah apa yang ingin kau pinta, apa yang menjadi hajatmu. Bukan bernazar. Kalau ada hajat, anak tes ini itu kan, namanya kan lalu, siapa yang anaknya gimana ikut tes, lulus berkas ini tadi kan. Anak berangkat tes, jangan bersangi. Sholat hajat. Minta sama Allah, ya Allah ya Tuhanku, habis sholat berdoa, ya Allah anakku gak tes ya Allah, tolong mudahkan perkara ini, mudahkan urusannya, bukakan pikirannya di dalam soal itu ya Allah. Bukan bernazar, ya Allah anakku bagi gak tes ya Allah, amu dia lulus, aku kan ini ya Allah, jangan. Allah siapkan itu sholat nazar, sholat sunat hajat. Pagi ada keluarga yang nak operasi, jangan bersangi. Ya Allah, pagi ada yang buka operasi ya Allah. Kamu operasinya lancar, dia sehat, aku nyembelih kambing ya Allah. Jangan. Sholat hajat, sholat sunat hajat ya Allah. Pagi ada yang buka operasi ya Allah. Lancarkan urusannya, mudahkan operasinya, angkat penyakitnya, tunjuk kesembuhan. Selesai. Itu cara yang Allah berikan untuk kita. Ketika dia sembuh, tak ada potensi untuk kesyirikan dan tidak ada hutang setelahnya. Awak butuh kalau hutang, ya Allah pula hutangnya. Nah itu pula. Amangnya manusia macam kekelang. Amangnya manusia. Di tadi pagian kalau hutang dulu digayai. Petang dulu digayai kalau pagi itu mau bertemu ini. Amangnya manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bahaya. Kalau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu apa? Kebil baik. Pas ada hajat baik ya, namanya di hajat untuk aku. Enggak ada terikat waktu, kapan saja. Cuman kan ada waktu-waktu terbaik. Ada waktu seperti setelah sholat tahajud, itu kan waktu terbaiknya. Cuman enggak terikat oleh waktu. Memang mendesak kok jam 10 ada yang operasi dari minta selama dia operasi selama di ruang ICU, selama dan di ruang operasi itu sholat sunat hajat. Jadi nak nunggu tengah malam itu kira-kira. Nunggu malam keluar ya. Ada yang dengan ngap-ngap itu kira-kira. Jadi nggak terikat waktu. Cuman ada waktu-waktu terbaik. Tapi semua waktu baik, kecuali di waktu-waktu yang diharamkan. Jadi itu contoh kesirikan yang tidak kita sadari. Contoh kesirikan yang tidak kita sadari. Jadi hindari, hati-hati, bentengi diri kita, bentengi keluarga kita supaya tidak melakukan hal-hal yang seperti itu.
Kalau yang menduakan Allah Subhanahu Wa Taala jelas, nama itu syirik besar. Nama itu mudah cirinya, Ya. Jadi ya, tambah aku nazar ke sinilah, ke situlah, ke makam inilah, ke makam itulah, bahaya. Itu syirik yang kedua. Jadi hindari itu supaya apa? Supaya amalnya nggak rusak. Jadi hindari baik. Amal lo karena sangat tipis. Ibaratnya lah berdiri di tepi jurang, kali ketempur angin kencang dikit baik kuat. Yang halal seperti ini. You bersihkan hati, bersihkan diri dari sifat-sifat syirik, dari perbuatan syirik, supaya amal kita tidak rusak. Kemudian murtad jelas murtad. Keluar dari agama Islam, habis semua amal. Dia amalnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Umur 60 tahun murtad, umur 63 tahun mati. Awak sandi umurnya dari balik sampai umur 60 tahun ibadahnya rajin, sholatnya dia tinggal, puasanya dia tinggal. Tahu-tahu umur 60 tahun murtad. Waktu habis itu ya, amalan yang dari dia balik sampai ke 60 tahun itu habis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia murtad, tidak masuk neraka lah, langsung dilemparkan ke neraka. Tapi kalau orang yang non Islam masuk ke dalam agama Islam, ya dari balik sampai 60 tahun dia tidak beragama Islam. 60 tahun dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam. Sholatnya rajin, ibadahnya rajin, perintah Allah dikerjakan, larangannya digawekan. Umur 61 meninggal dunia, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari akhir balik sampai 60 tahun, kok dia ibadahnya baru setahun. Disitulah dia dinilai. Jadi murtad itu jelas. Itu kenapa Allah perintahkan kita itu juga sholatnya 5 kali sehari semalam. Ya. Itu kalau murtad yang jelas. Kenapa? Karena mungkin ada perbuatan, karena mungkin ada perkataan, karena mungkin ada candaan yang bisa membatalkan keislaman kita. Makanya diminta untuk diperbaiki di waktu-waktu tertentu. Kapan? Dari subuh kita diperintahkan untuk bersyahadat bangun tidur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika sholat subuh baca tahiyat akhir. Siapa tahu dalam tidur tadi memimpi tunjuk nomor kan, satu bangun disampaikan ke lakinya, gue di malam mimpi bertemu yang kiai tunjuk nomor. Ini dia. Nah, minta ampun sama Allah, perbaikin syahadatnya di subuh. Dari subuh ke subuh waktunya panjang, aktivitasnya banyak, kemudian dijumpai banyak. Siapa tahu dari perbuatan dari subuh ke zuhur itu ada perbuatan, ada perkataan, ada sifat, ada pikiran yang membatalkan keislaman kita. Di waktu zuhur diperbaiki keislaman kita dengan ketika di tahiyat baca lagi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kilo lagi, bersih lagi, lurus lagi. Begitu juga ke asar. Kalian jaga itulah tujuan. Sampai ke isya antara tidur kilo ikra Islam kawan. Siapa tahu kawan selajuan dia bangun lagi. Kilo yaki syahadatnya maka dia mati dalam keadaan kafir. Habis isya kita diperintahkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perbaiki keislaman kita. Supaya kalau Allah mengizinkan kita selajuan dan tidur tadi, kita mati dalam keadaan Islam. Makanya jangan tidur sebelum sholat isya digawe. Karena tidur itu waktu kita yang paling berbahaya. Itu.
Hidup itu bukan hal yang nikmat, bukan hal yang menyenangkan, tapi hal yang sangat membahayakan. Namun, ketika kita tidur, kita tidak keluar kabur, kita tidak baca ngapu-ngapu. Makanya sebelum tidur itu kasih bentengnya, kasih pagarnya. Jangan dikira tidur itu lemah. Dia tahu ngapu-ngapu gitu dalam tidur. Jadi itu, ya, perbaiki keislaman kita supaya apa? Supaya tidak batal, supaya tidak dianggap murtad. Kemudian yang terakhir itu nifak. Nifak itu sifatnya, ya nifak. Kalau yang melakukannya disebut dengan munafik. Jadi hindari sifat itu. Apa cirinya? Dalam hadis Nabi ayatul munafiqin dan salah. Ciri dan tanda orang munafik kata Nabi dalam sebuah hadisnya salah ada tiga. Yang pertama, wa idza hadatsa kadzaba. Ketika dia berbicara banyak bohongnya. Gelbok. Banyak bohong. Ciri yang pertama. Yang kedua, wa iza wa'ada khalafa. Ketika berjanji ingkar. Jadi jangan sering berjanji. Ya. Tambah kalau janjinya dengan 3 harful qasam. Dengan 3 huruf qasam. Wallahi wa billahi wa tallahi. Jangan berjanji atau bersumpah dengan 3 huruf ini ya. Ini kalau dilanggar ya, kalau pakai ini kafaratnya puasa 3 hari. Jadi kalau janji wae. Jadi nak demi Allah jangan demi Allah. Ya. Yang ketiga, cirinya yang benar, wa iza tumina khona. Ketika dikasih amanah tidak dilaksanakan, dikhianati. Hati-hati. Kita ini banyak amanah yang Allah kasih sama kita. Banyak amanah. Ya kan? Anak amanah, jabatan amanah, harta amanah. Yang untuk dijaga. Nafas amanah. Nafas yang itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya dipakai sesuai dengan peruntukannya. Nafas. Jadi jaga. Supaya apa? Supaya kita tidak digolongkan ke dalam golongan orang yang bersifat nifaq, yang memiliki sifat nifaq. Supaya apa? Supaya amalan yang kita lakukan tidak sia-sia. Kenapa? Karena innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kenapa? Karena orang yang memiliki sifat nifaq Allah tempatkan fid darkil asfal. Allah tempatkan di tempat yang paling bawah minan daripada neraka. Jadi hilangkan sifat nifaq. Berusaha. Ketika Allah kasih amanah, jalankan amanah itu, tunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang mengamanahkan. Karena yang kita rasakan, yang kita terima semuanya amanah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja ya. Lagi nih ya. Masih banyak loh. Ada 90, ada 19. Buyur baik. Berarti 19 bulan. 19 bulan waktu satu. Ya, itu saja untuk hari ini. Ustaz, mungkin pertanyaan ya. Kata orang pasang foto di dadakan, dipasang di rumah.